Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, terimalah salam dari kami HKBP Kernolong, Gereja HKBP pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan kita. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, kami menyapa saudara dalam renungan malam Salam. Kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan bagi Tuhan yang malam ini masih menghantar kami melewati sepanjang hari ini di dalam sukacita, kesehatan, dan dalam kasih-Mu. Untuk malam ini sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama Engkau di dalam firman-Mu. Bila Roh-Mu untuk memberi pemahaman bagi kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita malam ini kita ambil dari Roma 8 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah penjelasan Paulus tentang perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang hidup di dalam Kristus atau tidak di dalam Kristus. Paulus menggambarkan dua macam kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang dikuasai daging dan kehidupan yang dikuasai roh. Kehidupan yang dikuasai daging adalah kehidupan yang dikuasai oleh roh-roh duniawi. Keinginan daging adalah dosa, kejahatan, sebagaimana digambarkan Paulus dalam surat ke jemaat Galatia, yaitu permusuhan, perseteruan, iri hati, cemburu, kedengkian. Artinya semua keinginan yang dikendalikan oleh hawa nafsu, kesombongan, dan yang berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang dikuasai roh adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Hidup dan tinggal di dalam Kristus. Pikirannya, keinginannya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Karena itu setiap orang yang dipimpin oleh roh pada dasarnya sudah masuk dalam kehidupan bersama Kristus. Keinginan daging dan keinginan roh adalah saling berlawanan. Keinginan daging akan membuat kehidupan tidak terkendali dan bahkan liar. Sebab dengan membiarkan keinginan daging menguasai diri, pada akhirnya akan mati secara rohani. Dan keinginan roh akan memimpin setiap orang untuk memaknai hidupnya sendiri seturut dengan kehendak Kristus, tertuju kepada Kristus, dan kehidupan setiap hari diperbaharui untuk semakin mempunyai arti. Karena itu renungan ini berbicara agar setiap orang harus hidup menurut keinginan roh dan dipimpin oleh roh. Kemudian Paulus mengingatkan bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Kata ini merupakan pernyataan yang luar biasa, karena bagaimana mungkin kehidupan yang dikuasai oleh dosa ini bisa menjadi anak Allah, karena Allah adalah kudus. Melalui roh Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, manusia dibebaskan dari dosa dan dimerdekakan dari maut. Yesus telah menaklukkan kuasa maut dan dosa. Itu artinya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah didamaikan dengan Allah dan sudah dimampukan untuk menaklukkan dosa dan maut. Karena anugerah Allah dalam Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah. Itulah sebabnya kita berhak menyebut Allah sebagai Bapa. Karena itu kalau kita berani memanggil Allah sebagai Bapa, sejatinya kehidupan harus menggambarkan kehidupan Bapa.
sifat-sifat universal Bapa, yaitu Maha Kasih, Maha Pemurah, Maha Baik, mengampuni, kudus, suci, adalah sifat yang harus kita tampilkan dalam ruang publik melalui gerak kehidupan setiap waktu. Sebab kehadiran Tuhan di dalam Yesus adalah untuk memberi ruang kepada setiap orang untuk mewujudkan keinginan Bapa Tuhan kita di dalam dunia, agar dunia yang sedang dikuasai oleh keinginan daging atau roh-roh duniawi digantikan oleh pimpinan roh dan keinginan roh. Rangkaian besar rencana Allah, yaitu keselamatan semua ciptaan yang sudah dimulai dari sejarah penciptaan dan akan berakhir pada datangnya hari Tuhan, adalah sebuah rangkaian yang sedang berproses sekarang dan seterusnya akan dapat terwujud melalui orang-orang percaya. Tugas itu menjadi tanggung jawab setiap orang. Hanya melalui pimpinan roh kita dapat melakukannya, dan kita yakin Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, memahami dan mengenal apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kami. Karena kami terlalu sering masih dikuasai keinginan daging, hawa nafsu. Tetapi malam ini Engkau ingatkan kami supaya kami menjadi dikuasai oleh keinginan roh, dan roh-Mu yang senantiasa memimpin kami, mengarahkan kami, agar kami dapat mengambil yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Sertai kami malam ini dan bangunkan kami untuk besok pagi di dalam sukacita dan penuh pengharapan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.